Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafika Sari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada video kali ini akan saya jelaskan mengenai ukuran penyebaran data. Sama seperti pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, materi kali ini juga akan saya bagi menjadi dua, yakni ukuran penyebaran data untuk data berkelompok dan yang kedua adalah untuk data tidak berkelompok. Ukuran penyebaran data yang pertama yakni jangkauan atau range. Baik untuk data berkelompok maupun data yang tidak berkelompok, formula untuk range adalah R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Tapi bedanya pada data yang tidak berkelompok, X maksimum adalah nilai data terbesar, sedangkan pada data berkelompok, X maksimum adalah nilai tengah pada interval yang terakhir. Sedangkan untuk data yang tidak berkelompok, X minimum adalah nilai data terkecil, sedangkan untuk data yang berkelompok, X minimum adalah nilai tengah interval yang pertama. Ukuran penyebaran data yang kedua yakni simpangan rata-rata atau SR. Pada data yang tidak berkelompok, SR dihitung dengan sigma harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N, di mana X-nya ini adalah data, X bar ini adalah rata-rata, sedangkan N adalah banyaknya data. Sedangkan untuk data yang berkelompok, SR dihitung dengan sigma FI dikali harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma FI. Di mana XI adalah nilai tengah interval kelas ke I, X bar adalah nilai rata-ratanya, dan FI adalah nilai frekuensi pada kelas ke I. Ukuran penyebaran data yang berikutnya yakni varians. Pada data yang tidak berkelompok, varian sampel dihitung dengan S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Sedangkan untuk varian populasi dihitung dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N, di mana N ini adalah banyaknya data. Selanjutnya, pada data berkelompok, varian sampel dihitung dengan S kuadrat sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI min 1. Sedangkan untuk varian populasi dihitung dengan sigma FI dikalikan dengan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Ukuran penyebaran data yang berikutnya yakni standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varians, sehingga sahabat data tinggal mengakarkan varian untuk menghitung nilai standar deviasi. Ukuran penyebaran data yang berikutnya yakni simpangan kuartil. Baik untuk data berkelompok maupun untuk data yang tidak berkelompok, simpangan kuartil atau Q-D dihitung dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 adalah nilai kuartil ketiga, sedangkan Q1 adalah nilai kuartil ke-1. Untuk menentukan nilai Q3 dan Q1, sahabat data dapat kembali menyimak video sebelumnya yang membahas mengenai ukuran letak data. Berikut ini adalah data nilai statistika dari sampel sebanyak 100 orang mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung. Dari data yang sudah terkumpul, selanjutnya diurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar, di mana data terbesarnya adalah 93, sedangkan data terkecilnya adalah 30. Dari data yang sudah diurutkan tersebut, selanjutnya bisa dihitung nilai range, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku atau standar deviasi, dan simpangan kuartil. Untuk range pada data tersebut adalah 93 dikurangi 30 sama dengan 63. Sedangkan untuk menghitung simpangan rata-rata, sahabat data harus menghitung terlebih dahulu nilai X bar atau rata-ratanya.
Pada video sebelumnya telah kita hitung nilai X-bar atau rata-ratanya, yaitu sebesar 59,17. Selanjutnya kita hitung harga mutlak dari selisih masing-masing data dengan nilai X-bar atau rata-ratanya, yakni data pertama atau 30 dikurangi 59,17 sampai data terakhir yakni 93 dikurangi 59,17. Dan setelah dihitung nilai harga mutlak dari masing-masing selisihnya, selanjutnya kita jumlahkan dan kita bagi dengan N atau banyaknya data. Sehingga diperoleh nilai simpangan rata-rata atau SR sebesar 15,7134. Selanjutnya, untuk menghitung nilai varians, terlebih dahulu sahabat data harus menghitung nilai selisih kuadrat dari masing-masing data dengan rata-ratanya. Setelah itu, kita jumlahkan selisih kuadratnya dan kita bagi dengan N-1 atau 100 dikurangi 1 karena data yang kita miliki tadi sebanyak 100. Sehingga diperoleh nilai varians sebesar 341,092. Dari nilai varian ini bisa kita hitung nilai standar deviasi atau simpangan baku, yakni akar dari 341,092 sama dengan 18,468. Berikutnya, untuk menghitung nilai simpangan kuartil, sahabat data menghitung terlebih dahulu nilai kuartil 1 dan kuartil ketiga. Dari formula yang sudah saya jelaskan pada video mengenai ukuran letak, diperoleh nilai kuartil 1 sebesar 41,5 dan nilai Q3 sebesar 72,75. Selanjutnya kita hitung nilai simpangan kuartil, yakni Qd sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1 sama dengan setengah dikali 72,75 dikurangi 41,5 sama dengan 15,625. Berikut ini adalah contoh perhitungan ukuran penyebaran data untuk data yang berkelompok. Langkah pertama, sahabat data terlebih dahulu membuat tabel penolong untuk memudahkan proses perhitungan selanjutnya. Tabel penolong ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sudah dilengkapi dengan nilai-nilai yang kita butuhkan pada formula-formula ukuran penyebaran data. Seperti XI atau nilai tengahnya yang merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas interval. Kemudian harga mutlak XI dikurangi X-bar yang merupakan nilai selisih dari masing-masing nilai tengah interval dengan nilai rata-ratanya. Kemudian FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi X-bar. Berikutnya XI dikurangi X-bar kuadrat dan FI dikali dengan XI dikurangi X-bar kuadrat untuk menghitung nilai varian dan standar deviasi. Dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita lengkapi, selanjutnya dapat kita tentukan nilai range atau jangkauannya, yakni nilai tengah pada interval terakhir dikurangi nilai tengah pada interval kelas pertama, atau sebesar 56. Selanjutnya adalah nilai simpangan rata-rata yakni sebesar 16,1056 dengan nilai rata-rata pada materi sebelumnya yang diperoleh sebesar 59,26. Untuk varian diperoleh nilai sebesar 342,083 dan standar deviasi sebesar 18,495 yang merupakan akar dari nilai varian. Dan untuk nilai simpangan kuartil sebesar 16,3 dengan nilai Q3 atau kuartil 3 sebesar 75,1 dan nilai Q1 sebesar 42,5. Demikian tadi penjelasan mengenai ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan atau range, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi, dan yang terakhir adalah simpangan kuartil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.